Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumbung kelas 10, selamat siang. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa berada dalam keadaan sehat dan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan materi fisika yang berikut ini. Materi fisika pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak. Gerak merupakan materi yang fisika yang senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Setelah belajar tentang gerak ini, kita diharapkan mengetahui apa itu gerak, ya, definisi gerak, kemudian mengetahui besaran-besaran fisika yang ada dalam gerak. Kemudian kita bisa membedakannya besaran yang mana skala dan yang satu titik. Baiklah anak-anakku, sebelum ke lebih jauh, silakan amati tayangan video yang ada di slide. Perhatikan ada beberapa gambar binatang yang sedang bergerak. Dari gambar binatang itu silahkan kelompokkan, ya, mana binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Tentunya untuk mendefinisikan atau mengelompokkan mana yang bergerak dengan tidak bergerak itu kita menggunakan konsep fisika. Kenapa? Karena ada perbedaan definisi yang agak berbeda antara gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan gerak dalam bidang fisika. Nah, menurut fisika sendiri, gerak itu seperti apa? Untuk mengetahui hal itu, kita ikuti tayangan berikutnya. Dalam fisika, gerak itu merupakan perubahan kedudukan dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Jenisnya banyak, ya. Ada gerak lurus, gerak palabora, dan gerak melingkar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Berdasarkan lintasannya, ya, gerak tadi ada beberapa jenisnya. Nah, kalau gerak lurus seperti apa? Gerak lurus itu berarti gerakan benda pada lintasan yang berbentuk garis lurus. Nah, kemudian besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak lurus ini? Yang pertama ada yang disebut dengan jarak. Nah, jarak itu apa? Jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda dalam bergeraknya. Nah, kita perhatikan di layar itu ada seorang yang bergerak dari titik A menuju ke titik B. Nah, yang disebut dengan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Berarti kalau dari gambar di atas, ya, gambar yang tertera di slide, yang disebut dengan jarak itu adalah panjang lintasan yang berbentuk kurva, ya, kurva setengah lingkaran. Selanjutnya, besaran lain yang ada dalam gerak lurus itu adalah perpindahan. Perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Jadi panjang dari kedudukan awal sampai ke kedudukan akhir. Atau kalau kita lihat gambar yang ada di slide, berarti perpindahan itu ditunjukkan dengan garis terputus-putus karena hanya memperhatikan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Untuk lebih jelasnya bagaimana perbedaan jarak dengan perpindahan ini, kita lihat gambar berikut, ya. Di sini kita lihat ada seekor kucing, ya, yang bergerak dari bunga berwarna kuning menuju ke bunga berwarna pink. Kemudian dia bergerak lagi melanjutkan perjalanannya ke tempat yang ada tikusnya. Nah, berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya? Apakah sama jarak dengan perpindahannya? Nah, sebagaimana definisi tadi di depan, ya, bahwa jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh kucing. Karena kucing menempuh lintasan dari bunga yang warna kuning ke yang pink yang ditempuh itu sejauh 8 meter, kemudian dari bunga pink ke tempat tikus berat 6 meter, berarti jaraknya itu berapa? Ya, 8 ditambah 6, jadi 14 meter.
Lantas berapa perpindahannya? Kalau perpindahannya itu berarti panjang yang ditempuh oleh benda dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Kalau kita melihat bagaimana kedudukan awal dan kedudukan akhir dari kucing, menurut bentuk lintasannya itu berupa segitiga siku-siku. Nah, berarti perpindahannya itu merupakan panjang garis miring dari segitiga siku-siku itu. Yang 8 meter itu merupakan panjang depannya, ya, sisi depannya, kemudian 6 ada sisi sampingnya, sehingga perpindahannya itu bisa dicari dengan menggunakan rule Pythagoras, yaitu 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 dengan akar 100, berarti 10 meter seperti itu. Dan kita tahu jarak itu merupakan besaran skalar dan perpindahan itu merupakan besaran sehingga ada arahnya. Selanjutnya, untuk lebih mengenal besaran yang lain, yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Meskipun cara simbolnya sama, kelajuan itu pun, tapi ada perbedaan yang besar. Kalau kelajuan itu merupakan jarak dibandingkan dengan waktu tempuhnya. Kalau kecepatan itu dari perpindahan. Jelas dari definisi itu kita melihat bahwa kelajuan itu merupakan skalar dan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, kemudian jenisnya apa saja di kelajuan dengan kecepatan ini? Kelajuan dan kecepatan ini ada yang disebut dengan kelajuan rata-rata, sesaat, dan relatif. Bagaimana perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat? Kita lihat ya tayangan berikut ini. Misalkan ini ada sebuah mobil ya yang bergerak dari kedudukan awal dengan kecepatannya v, sampai suatu saat dia menempuh ya jaraknya sejauh x1 dalam waktunya t1. Saat yang lain dia melanjutkan lagi perjalanan sampai sekarang jarak yang ditempuhnya adalah x2, dia berada di kedudukan x2 dalam waktu selanjutnya. Nah, berdasarkan gerakan yang dilakukan oleh mobil itu, berapakah kecepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil itu? Dari definisi awal, kecepatan itu merupakan berapa perbedaan kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Sehingga kita nyatakan dengan V bar sama dengan x2 dikurangi x1 dibagi dengan V2 kurang x1. Perbedaan kedudukan itu dinyatakan dengan delta x, ya, perubahan kedudukan delta x dengan perubahan dari delta x. Selanjutnya, kecepatan sesaat itu apa? Dari namanya saja sesaat berarti pada saat tertentu, gitu. Pada saat tertentu, misalkan biasanya ini dinyatakan dengan Q, ya. Berarti berapa perubahan kedudukannya per perubahan waktunya dengan delta t-nya menuju ke 0. Kalau menurut ilmu matematik, suatu benda yang bergerak dengan dalam selang waktu yang menuju delta t-nya 0 itu dinyatakan dengan limit delta t. Untuk selanjutnya, bagaimana hubungan antara jarak, kecepatan dengan waktu untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dinyatakan dengan x sama dengan I kali x. Dari kesamaan ini juga kita bisa menentukan ya berapa kecepatannya dan berapa waktu. Lantas, bagaimana kalau kecepatan terhadap waktu ini kita buat dalam bentuk grafik? Kita lihat, ini merupakan hasil dari suatu benda, grafik dari suatu benda yang bergerak dengan kecepatan T tetap ya, dalam selang waktu tertentu. Kita lihat dari grafik ini berapa jarak yang ditempuh oleh benda itu setelah bergerak dalam waktu t sekon. Nah, selain menggunakan persamaan matematik di atas, kita juga bisa menghitung jaraknya sama dengan apa? Luas daerah yang diarsir. Dalam hal ini adalah yang diberi warna pink.
Jadi jarak itu sama dengan luas daerah di bawah kurva Q. Nah, bagaimana grafik jarak terhadap waktu ini? Ternyata dari persamaan itu kita melihat grafik jarak terhadap waktu merupakan suatu garis yang linear. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita menggunakan persamaan ini? Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, misalkan seseorang mengendarai mobil kecepatannya tetap 15 meter per jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut setelah dia bergerak 4 sekon dan 5 sekon? Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km? Sebelum menjawab dengan menggunakan persamaan di atas, kita tentu harus mengumpulkan dulu besaran-besaran apa yang ada dalam soal tersebut. Yang pertama adalah kecepatannya sebanyak v sama dengan 15 meter per second. Kemudian yang ditanyakan apa? Jarak, berarti s, kita punya 4 sekon. Kemudian yang keduanya t, waktu, ketika s-nya 3 km. Karena ini dalam kilometer maka dirubah ke dalam meter, kita menjadi 3 km. Nah, berapa jaraknya? Kita menggunakan persamaan yang di sebelumnya ya, bahwa S sama dengan V kali T. Tinggal kita masukkan S-nya 15 dan 4 sehingga menjadi 60 meter. Begitu juga untuk ketika T-nya 5 sekon, kita V-nya kali T-nya. Sehingga didapatkan jaraknya adalah 75 meter ketika T-nya 5 sekon. Lantas berapa waktu yang diperlukan ketika mobil itu menempuh jarak 3 km? Tinggal kita pakai persamaan T sama dengan S per V. S yang 3000 meter dan V-nya yang 15. Ini didapatkan waktunya adalah 200 sekon. Nah, selanjutnya karena materi sudah diberikan, untuk menguji sejauh mana kalian memahami materi yang disampaikan, silahkan untuk latihan soalnya kalian bisa membuka link bit.ly/literatur. Semoga dengan latihan seperti itu kalian semakin paham akan materi yang telah disampaikan. Akhirnya Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan diskusinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang jenis gerak lurus, ada GLB dan GLBB. Nah, seperti apa GLB dan GLBB? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.